posisi saya sebagai coach ya. Ya, Oke, siap, Bu. kita mulai berarti dari Pak Saiful ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Win. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Saiful. Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah menanyakan Pak Saiful. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya, Bu. Namun dari penampilan Bu Win hari ini saya sedikit ada khawatirnya, apa benar bahwa Ibu terlihat kurang sehat nih, Bu, kurang fit. Bagaimana kondisi kesehatan Ibu hari ini? Iya Pak Saiful, benar sekali. Jadi meskipun kabar saya baik nih Pak, secara fisik saya merasa tubuh saya tidak enak belakangan ini Pak. Banyak tugas tambahan sebagai koordinator guru BK, dan saya Mhm. merasa kewalahan, kesehatan saya menurun akhir-akhir ini. Oke, terima kasih sudah berbagi, Bu Win. Ini tentu bisa menjadi hal yang sulit ketika kita ada beban kerja atau beban tambahan, mengatakan bahwa Bu Win itu memiliki tugas tambahan sebagai koordinator guru BK Iya, ya. Koordinator guru BK juga sebagai guru BK-nya juga. Mungkin iya, kita bisa meresponnya dengan kelelahan ya, Bu. Apa mhm. Ibu merasa kondisi ini mempengaruhi performa Ibu di pekerjaan sehari-hari? Iya Pak Saiful, tugas tambahan ini seperti mengkoordinasikan program, Hmm, administrasi, dan pertemuan-pertemuan itu sering membuat waktu saya untuk konseling dan interaksi dengan siswa itu berkurang. Jadi saya tuh merasa tanggung jawab ini membebani pikiran saya sehingga kesehatan saya itu menurun, Pak. oh iya. Sangat ya, saya juga memahami situasi Bu Mhm, Win. Kita mhm. bisa membahas cara untuk mengelola waktu dan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab agar tidak mempengaruhi kesehatan Ibu Win juga ya. Apa harapan utama yang ingin disampaikan atau ingin Ibu capai dari sesi kali ini? Ya, saya berharap bisa menemukan cara yang lebih efektif, Pak, dalam menyeimbangkan tanggung jawab saya sebagai koordinator guru BK dengan Mhm. pelayanan konseling. Dan semua ini tanpa harus mengorbankan kesehatan saya yang sudah mulai menurun seperti itu, Pak Saiful. Baik Ibu, kita bisa fokus pada hal itu ya. Tujuan Iya, kita hari ini yaitu untuk membantu Ibu Win untuk mhm, menemukan keseimbangan tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Win, mhm, keseimbangan antara tanggung jawab sebagai koordinator iya, guru BK dengan tugas iya, utama Ibu sebagai guru mhm, konseling ya, Bu. Ya. iya. Selain itu apakah ada harapan lain yang ingin Ibu capai dalam sesi hari ini? Ya, selain itu, Pak, saya ingin tetap produktif dalam pekerjaan saya tanpa harus mengorbankan kesehatan. Saya ingin bisa Mhm. menjaga performa saya dalam semua tugas yang saya emban. Begitu. Oke, saya paham Ibu Win. Kita akan berusaha mencari solusi ya Ibu, agar Ibu tetap Ya, produktif di pekerjaan tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik maupun mental Ibu. Mungkin kita bisa mhm, membahas beberapa strategi terkait manajemen waktu dan perencanaan mhm. prioritas. Prioritas agar bisa mengurangi rasa kewalahan yang Ibu rasakan. Apakah itu sesuai dengan harapan Ibu? Iya, Pak, betul. Itu sangat membantu karena saya merasa sekarang saya kurang bisa manajemen waktu nih. Saya belum sepertinya saya tidak bisa memanage dengan baik dan sering merasa terburu-buru dalam Hmm. menyelesaikan banyak hal sekaligus. Baik baik, Bu Win. Kita akan bekerja sama untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam mengelola Mhm, waktu dan tugas, kemudian serta menjaga kesehatan Ibu juga yang akhir-akhir ini masih kurang fit. Terima kasih sudah terbuka, ini akan sangat membantu dalam proses, pembicaraan hari ini. Baik, Bu Win, sekarang coba ceritakan lebih lanjut, apa yang membuat Bu Win merasa kewalahan dengan tugas-tugas sebagai guru BK dan juga bagaimana waktu Ibu terbagi saat ini? Iya Pak Saiful, sejak saya diangkat menjadi koordinator BK, tugas saya bertambah jauh lebih banyak. Mhm, Selain tugas konseling yang memang sudah banyak,
Saya sekarang harus mengatur rapat koordinasi, Hmm. mengembangkan program-program BK, serta menangani berbagai administrasi. Jadi hal-hal Hmm. ini membuat waktu saya untuk fokus ke konseling dan interaksi dengan siswa jadi Hmm. sangat terbatas. Ditambah lagi kondisi kesehatan saya menurun akhir-akhir ini dan fisik saya terasa semakin lelah setiap harinya. Hmm. Saya bisa memahami, cerita yang Ibu Win ceritakan. Memiliki tanggung jawab yang bertambah tentu bisa Mhm. sangat membebani ya, Bu, ya. Apalagi kalau Iya, tidak ada jeda yang cukup antara satu tugas dengan tugas yang mhm. lain. Iya. Apakah Ibu merasa bahwa beban tugas tambahan yang Ibu rasakan atau Ibu lakukan mempengaruhi kualitas pelayanan konselingnya Ibu? Iya Pak, benar sekali. Saya merasa waktu saya konseling semakin berkurang, sementara saya tahu bahwa siswa saya memerlukan waktu Mhm. lebih banyak untuk bisa dibimbing secara optimal. Jadi saya sering merasa tidak punya cukup waktu untuk mendalami masalah-masalah siswa, karena harus terburu-buru beralih ke tugas-tugas administrasi lainnya. Ini juga membuat saya merasa tidak bisa menjalankan tugas sebagai guru BK dengan maksimal gitu, Pak. Mmm. Mhm. Ini adalah tantangan ya, Bu, ya, tantangan yang Iya, banyak dihadapi oleh mereka yang memiliki peran ganda biasanya. Apalagi Ibu yang mhm. tadi sudah sebagai guru BK, kemudian sebagai koordinator Iya, juga. iya, Seperti Ibu saat ini, selain itu, Ibu menyebutkan bahwa kondisi kesehatan juga menjadi mhm. salah satu faktor yang mempersulit keseharian Ibu. Iya. Kira-kira kapan Ibu mulai merasa ada penurunan dalam kondisi kesehatannya? Ya, saya mulai merasakan beberapa minggu setelah tugas tambahan ini dimulai, Pak. Jadi, pada awalnya saya berpikir ini hanya sementara, tapi lama-kelamaan tubuh saya semakin merasa lelah, terutama di siang dan sore Mhm. hari. Saya juga merasa sering kurang tidur karena memikirkan pekerjaan yang menumpuk. Di Mhm. pagi hari saya masih merasa segar sih dan produktif, tapi setelah siang hari saya lelah itu semakin terasa gitu, Pak. Ya. Itu berarti memang ada pola di mana pagi hari Ibu masih bisa merasa produktif ya, Bu, ya. Tadi mengatakan Ibu kalau pagi hari masih produktif, tapi setelah siang Iya, Ibu energinya mhm, menurun, iya, cukup signifikan juga ya. Apakah selama mhm, ini Ibu sudah mencoba mengatur waktu atau membagi tugas dengan cara tertentu untuk mhm. menghindari hal tersebut, Bu? Ya sebenarnya, saya belum punya strategi yang jelas Pak Saiful. Saya hanya mencoba menyelesaikan apa yang bisa saya kerjakan di pagi hari ya. Karena saat itu saya masih segar, namun pada saat siang hari tiba, saya merasa terlalu lelah untuk melanjutkan tugas-tugas berat Mmm. dan akhirnya semua jadi terasa semakin menumpuk gitu. Ya, ya, saya paham, Bu, ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan waktu yang Ibu miliki di pagi hari saat Ibu merasa lebih segar dan produktif, Iya, kemudian lalu di siang hari atau sore hari mmm, ketika energi Ibu mulai menurun, tugas-tugas yang lebih mhm, ringan mungkin bisa dialokasikan. Nah, ini akan membantu iya. mengurangi beban fisik dan mental juga secara keseluruhan. Bagaimana menurut Ibu? Betul Pak Saiful, saya juga berpikir seperti itu. Jadi pagi hari adalah memang waktu di mana saya merasa bisa Mhm. menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efektif. Jika saya bisa mengatur tugas-tugas yang lebih penting di pagi hari, mungkin Mhm. saya, rasa kewalahan saya akan berkurang sepertinya nih, Pak. Iya, ya itu mungkin langkah awal yang baik ya, Bu, ya. Bu Win, kita bisa mulai Mhm, dari sini dengan mencoba membagi tugas sesuai dengan waktu produktifnya Ibu Win. Ketika iya, pagi hari Ibu kan merasa masih segar dan produktif juga. Dengan demikian iya, Ibu dapat menjaga kesehatan sekaligus menyelesaikan pekerjaan secara efisien ya, Bu, ya. iya, Baiklah, sekarang kalau begitu Bu Win, kita coba iya, membuat rencana,
rencana realitas Iya. atau rencana realisasi dari semua yang diceritakan oleh Ibu, sesuai dengan kondisi Ibu saat ini, saya mendengar bahwa Ibu merasa paling, produktif itu di pagi hari, kemudian apakah ada tugas tertentu yang membuat Ibu Win lebih baik dikerjakan pagi hari, selain dari tugas pokok sebagai guru BK tersebut? Betul Pak Saiful, saya merasa pagi hari adalah waktu di mana saya bisa lebih fokus. Saya pikir tugas administrasi seperti pengembangan program BK atau membuat laporan ini cocok dikerjakan di pagi hari karena membutuhkan konsentrasi yang Mhm, lebih. Jadi selain itu, tugas ini juga lebih intensif. Jadi mhm. saya merasa lebih baik jika dikerjakan saat saya masih segar gitu Pak. Iya, masih segar, luar biasa Ibu ya, luar biasa Ibu Win. Itu sangat masuk akal dan juga kalau jika di pagi hari, Ibu akan fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan lebih banyak energi dan konsentrasi, seperti administrasi dan juga pengembangan program. Ini juga bisa membantu Ibu memanfaatkan waktu produktif dengan lebih efektif. Lalu, bagaimana dengan tugas konseling dan interaksi langsung dengan siswa? Apakah Ibu merasa lebih baik untuk menjadwalkan aktivitas tersebut? Ya, saya pikir saya bisa melakukan di siang atau sore hari, Pak. Pada waktu itu, meskipun energi saya sudah mulai menurun, saya masih bisa melakukan tugas konseling yang tidak terlalu berat secara mental. Mmm, Interaksi dengan siswa juga bisa dilakukan mungkin pada saat itu ya, Pak ya. iya, iya bagus sekali, Bu. Jadi Ibu bisa membagi waktu secara efektif, pagi hari untuk tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, kemudian siang atau sore untuk konseling dengan siswa serta interaksi dengan siswa yang mungkin tidak seberat tugas administratif. Hal ini juga langkah yang baik dalam manajemen waktu yang Ibu rencanakan tadi. Terima kasih Pak Saiful. Saya merasa pembagian ini akan membantu saya mengatur pekerjaan dengan lebih baik dan tidak Hmm, terburu-buru. Jadi saya juga berpikir untuk menggunakan pendekatan blok waktu mungkin ya Pak ya, di oh, mana blok saya bisa waktu. memprioritaskan tugas-tugas tertentu pada jam-jam tertentu, Mhm, misalnya pagi untuk administrasi dan kondisi siang untuk konseling dan mhm. sore untuk evaluasi atau tugas-tugas yang lebih ringan, begitu mungkin ya, Pak, ya? Iya, betul. Pendekatan tadi yang dikatakan oleh Ibu Win, pendekatan blok waktu ya, itu sangat sangat cerdas, sangat Iya, bagus Bu Win. Nah, dengan cara ini mhm, mungkin Ibu tidak hanya dapat mengelola waktu lebih efisien, tapi juga mengurangi mhm. perasaan kewalahan. Kewalahan Ibu karena tahu kapan harus fokus, kemudian pada tugas-tugas tertentu. Pembagian waktu yang jelas juga bisa membantu Ibu tetap terkoordinir dan memberikan ruang untuk istirahat yang lebih cukup, gitu, Bu. Iya, Pak, saya setuju. Dengan begitu, saya juga bisa lebih konsisten dalam menjalankan tugas-tugas saya tanpa merasa Mmm, terbebani sepanjang hari. Apakah pembagian waktu seperti ini cukup realistis untuk diterapkan dalam situasi saya saat ini, Pak? sangat realistis, Bu. Rencana ini sangat sesuai dengan kondisi Ibu dan kebutuhan pekerjaan juga. Yang penting adalah menyesuaikan Hmm, rencana dengan ritme tubuh dan kesehatan Ibu, sehingga Ibu tidak perlu merasa tertekan. Dan tentu saja Ibu bisa fleksibel jika ada situasi ya. mendesak yang memerlukan penyesuaian. Betul Pak, saya juga berpikir seperti itu Pak Saiful. Saya ingin rencana ini bisa fleksibel sehingga saya bisa menyesuaikan jika ada perubahan yang mendesak. Ya, betul. Fleksibilitas itu penting ya, Bu. Rencana yang baik adalah rencana yang bisa Ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, kira-kira kapan nih Bu Win bisa mulai menerapkan pembagian waktu tersebut? Apakah Ibu sudah siap untuk mencoba menerapkan mulai di kapan, Bu? Insya Allah Pak,
mulai besok mungkin ya Pak ya, saya akan coba terapkan. Saya berharap ini bisa membantu saya mengurangi rasa kewalahan yang saya rasakan terhadap pekerjaan dan juga menjaga kesehatan saya yang belakangan ini terasa menurun. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Itu keputusan yang baik oleh yang dirasakan oleh Ibu Win dengan memulai hari esok Ibu Win bisa langsung melihat bagaimana rencana ini bekerja dan apakah ada penyelesaian yang perlu dilakukan. Yang penting Ibu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan. Alhamdulillah Bu Win ya, saya sangat senang mendengar langkah-langkah konkret yang sudah Ibu siapkan. Jadi mulai besok Ibu akan memprioritaskan tugas-tugas penting di pagi hari seperti administrasi dan pengembangan program dan kemudian mengalokasikan waktu siang untuk pelayanan konseling yang lebih fleksibel. Ini adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga produktivitas sekaligus menjaga kesehatannya Ibu Win. Selanjutnya, apa langkah pertama yang akan Ibu ambil, yang akan Ibu laksanakan untuk mulai mengatur jadwal ini, Bu? Langkah pertama yang akan saya ambil adalah membuat jadwal harian dan Ya, menyusun daftar prioritas berdasarkan tugas-tugas yang lebih penting dan mendesak. ya Saya lebih akan penting. Ya. memastikan bahwa tugas-tugas Hmm, yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti administrasi, terus Oke, ya itu dikerjakan di pagi hari pagi dan hari tugas yang ya. lebih ringan seperti konseling mungkin bisa Hmm, dilakukan di siang atau sore hari. Saya juga mencoba menyisihkan waktu istirahat yang cukup di antara pekerjaan seperti itu, Pak ya. luar biasa Bu Win ya. Ibu Win sudah menyusun daftar prioritas dan juga jadwal harian adalah langkah awal yang sangat efektif untuk membantu mengelola beban kerja yang Ibu Win rasakan. Saya sangat mendukung ide Ibu Win untuk memberikan waktu istirahat yang cukup, karena itu mungkin sangat penting untuk menjaga kesehatan Ibu di tengah kesibukan pekerjaan. Kemudian selanjutnya, kapan Ibu bisa mulai mencoba jadwal baru ini, Bu? Insya Allah Pak, saya akan mulai besok juga Pak. Hmm, Saya akan langsung menerapkan pembagian waktu yang sudah kita bicarakan ini. Saya juga akan hmm. memantau apakah jadwal ini efektif dan apakah saya bisa menyelesaikan semua tugas dengan lebih teratur tanpa merasa kewalahan. Ya, bagus, bagus sekali Bu Win ya. Saya senang mendengar bahwa Ibu sudah memiliki rencana yang jelas, kemudian siap untuk menerapkannya. Saya yakin-yakinnya, dengan disiplin dan komitmen yang Ibu miliki, Ibu akan dapat menjalankan rencana ini dengan baik. Selanjutnya, bagaimana jika kita bertemu lagi dalam 1 minggu ke depan untuk bisa melihat bagaimana perkembangan Bu Win dan mengevaluasi apakah ada yang perlu disesuaikan dalam rencana ini. Baik Pak Saiful, saya setuju. 1 minggu sepertinya waktu yang cukup untuk melihat bagaimana jadwal ini berjalan dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan tanggung jawab. Jika nanti saya ada kesulitan atau ada perubahan, Mhm. mendiskusikan kembali nih bersama Bapak mungkin di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih Iya, banyak Pak Saiful atas bimbingan ini sangat membantu saya untuk lebih tenang dan terorganisir dalam menghadapi tugas-tugas saya. oke, sama-sama Bu. Saya senang juga bisa membantu Ibu dan juga sangat senang, sangat yakin kepada Ibu akan menemukan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dengan kesehatan. Tapi jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan kesehatan Ibu dan tidak memaksakan diri jika merasa terlalu lelah. Kita akan evaluasi lagi minggu depan. Semoga rencana yang sudah direncanakan oleh Ibu Win itu membawa hasil yang positif. Kita akan bertemu minggu depan. Kita sampai jumpa minggu depan. Kita akan berbicara lagi dan mengobrol lagi tentang evaluasi hasil yang sudah direncanakan oleh Ibu Win.
Ya, terima kasih Pak Saiful. Sampai jumpa kembali mungkin minggu depan dan sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi juga Bu Win. Sehat-sehat selalu, semoga sukses dan juga semoga rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu Win berjalan dengan lancar dan rencana baru itu sudah dilaksanakan secara efektif. Terima kasih. Ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya Pak Saiful. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah yang dirasakan Pak Saiful? Iya Bu Win, itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Win ada waktu? Mohon maaf sebelumnya Bu, seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu Win dari hari ini. Insya Allah Pak, ada waktu Pak Saiful, jangan sungkan. Saya tidak merasa terganggu kok. Kebetulan saya juga sedang santai. Alhamdulillah, iya Bu, Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih atas waktunya Ibu Win sebelumnya. Jadi begini Bu, setelah pelaksanaan asesmen sumatif lintas materi atau yang disebutnya PTS kalau dulu, itu saya merasa kurang nyaman dan ada beberapa pikiran terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh salah satu siswa saya di kelas 6. Pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan pikiran Bapak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan hari ini Pak? Iya Bu Win, saya khawatir terhadap murid saya salah satunya yaitu yang bernama Sipa Bu. Yang dari hari Ya, Senin mulai PTS itu sudah mengikuti ujian SLM atau ujian PTS. Saya berharap Bu Win bisa membantu saya dari kekhawatiran tersebut. Saya bisa berbagi kekhawatiran tersebut bersama Ibu Win. baik. Kira-kira masih ada hal lain yang ingin Pak Saiful dapatkan? Saya berharap juga akan mendapatkan solusi dari kekhawatiran saya. Kemudian sejujurnya saya juga ada sedikit ya kekhawatiran terhadap anak tersebut, Bu. Iya Pak Saiful. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi permasalahan kekhawatiran Pak Saiful terhadap anak itu seperti apa ya Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi begini, Bu Win. Sebelum pelaksanaan PTS, murid-murid saya yang bernama salah satunya yang bernama Sipa itu Ya. jarang sekali berangkat sekolah. Iya iya. Ya. Ketika di absen, Hmm. teman-temannya bilang memang Sipa sering tidak masuk sekolah. Dari kelas 5 sebelumnya juga, Hmm. bagian siswa Hmm. di kelas itu Hmm. mengatakan sudah biasa di kelas 5 juga jarang masuk. Saya khawatir Hmm. dan merasa tidak nyaman bagaimana sebenarnya kenyataan atau keadaan Sipa yang sebenarnya secara pribadi. Iya Pak Saiful. Selain jarang berangkat sekolah, jadi Siva juga dari kelas 5 itu ya, seperti itu ya. Ya, Nah, iya Bu. kira-kira terus masalah apa lagi nih yang dihadapi oleh Siva yang membuat Pak Saiful merasa khawatir? Iya Bu Win. Nah, ini selain jarang masuk sekolah, masuk berangkat sekolah, Ya. juga Sipa itu selalu menyendiri, tidak mau Iya bergabung, iya. tidak mau bergabung dengan teman-temannya, malahan duduk juga sendiri. Dan ketika Oh masuk iya. dalam 1 minggu itu masuk 2 sampai 3 hari. Dan teman-temannya itu tidak mau Oh, duduk bersamanya. Saya iya khawatir iya iya. juga ada apa atau ada hal yang dirasakan oleh Sipa. Oh, seperti itu ya. Jadi Pak Saiful merasa khawatir atas hal tersebut dan merasa tidak nyaman dalam kondisi seperti itu ya, Pak. Ya. Iya Bu, saya khawatir dan merasa tidak nyaman
ketika pas pelaksanaan PTS kemarin juga dari awal hari Senin, itu saya menempatkan tempat duduknya siswa anak tersebut sesuai dengan nomor absennya. Begitupun dengan Iya, siswa iya. lainnya. Ya. Oh, begitu ya Pak Saiful. Terus bagaimana respon dan keadaan siswa tersebut ketika diberikan tempat duduk sesuai absen, Pak? Ya itu Bu, ketika saya membagi tempat duduk sesuai absen, yang mendapatkan Ya. tempat duduk bersama siswa itu terlihat enggan, malah tidak mau duduk bersama siswa. Tetapi memang karena aturan dan juga karena sekarang pelaksanaan PTS, jadi memang ya terpaksa ataupun ya sudah sesuai dengan aturan yang saya berikan gitu Bu. Begitu ya Pak Saiful. Kemudian sebelum pelaksanaan PTS, apakah siswa selalu duduk bersama siswa tersebut atau bagaimana? Jadi sepertinya ini Bu, karena siswa itu jarang sekali masuk sekolah, berangkat sekolah, Ya. setiap minggu itu paling juga 2 sampai 3 hari berangkat sekolah. Jadi Ya. siswa tersebut duduk itu sendirian Bu, dan Oh, tidak gitu. ada yang mau duduk bersamanya. Iya. Lalu bagaimana tanggapan siswa lainnya terhadap siswa yang duduk sendirian? Tanggapan sejujurnya, Ya. ya Bun, karena saya mengajar di kelas 6 itu masih dalam proses identifikasi, kemudian pengelolaan kelas juga masih saya perhatikan dan menyampaikan pertanyaan kepada teman-teman siswa bahwa selama ini siswa itu memang selalu duduk sendirian, tidak mau duduk bersama temannya. Ketika saya menyuruh siswa lain untuk duduk bersama siswa juga, jawaban mereka alasannya yaitu siswa perempuan jumlahnya ganjil Pak. Jadi kalau duduk dengan siswa ya nanti ada yang duduk sendirian juga. Jadi itu alasan juga. Jadi masalahnya begitu Pak Saiful. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu nih ya Pak. Ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Saiful lakukan dalam kelas dan dalam proses belajar mengajar ketika siswa masuk sekolah? Ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya kepada Bu Win, bahasanya saya sudah menanyakan siswa mengapa jarang masuk pada siswa tersebut, tetapi jawabannya hanya sebatas alasan karena sakit Pak. Ya. Kemudian ada keperluan keluarga lah, dan kemudian ketika ditanyain kepada teman-temannya juga, mereka jawab itu selalu biasa Pak, udah memang jarang masuk sekolah. Jadi memang di rumahnya juga kata teman-temannya itu hanya bermain, terutama bermain sepeda juga katanya. Oh begitu ya Pak Saiful. Kemudian dari jarangnya siswa masuk sekolah dan membuat khawatir Pak Saiful, apalagi yang melatar belakangi siswa ini jarang masuk sekolah ya, dan siswa lainnya itu nggak mau duduk sama siswa itu karena apa ya? Ya Bu, menurut saya karena saya masih belum melakukan kunjungan ke rumahnya siswa, saya merasa ada hal lain yang membuat siswa itu jarang masuk sekolah dan kurang aktif. Bahkan siswa yang lain tidak mau duduk bersamanya. Karena siswa jarang masuk sekolah, jadi siswa lainnya merasa jika duduk bersama siswa akan sering sendirian. Kemudian pasti ada faktor lain yang menyebabkan siswa jarang masuk, seperti mungkin faktor ekonomi, karena sesuai pengetahuan awal saya dari data kelas sebelumnya, kelas 5, siswa itu termasuk keluarga yang masih kurang atau ekonominya kurang mampu. Oh iya. Terlihat dari asal usul juga, siswa itu memiliki kakaknya yang lulusan sekolah ini juga. Dan kabarnya ya kakaknya itu ya sama seperti siswa gitu. Jadi sebenarnya itu sudah bagus Pak Saiful. Pak Saiful sudah mengidentifikasi latar belakang ekonomi siswa, kemudian asal usul kakaknya ya yang katanya lulusan sekolah juga ya Pak, sekolah itu juga ya. Terus ada
apakah ada acara lain yang menurut Pak Saiful lebih tepat untuk mengatasi kekhawatiran Pak Saiful? Kalau secara ini, cara lain mungkin saya ingin menyampaikannya kepada orang tua Syifa, Bu, dengan Mhm. kunjungan ke rumah, tetapi karena Mhm. berhubung waktu dan pelaksanaannya masih belum sempat, karena sekarang Mhm. masih pelaksanaan PTS, mungkin saya juga ingin Mhm. berbicara langsung secara pribadi di rumah Syifa, Mhm. supaya kondisi dan keadaan apa adanya Syifa itu bisa terlihat gitu, Bu. Mhm. Tidak terpengaruh oleh Mhm. teman-temannya yang mengatakan Syifa emang sudah biasa, jadi saya pengen tahu yang lebih dalam di rumah Syifa gitu. Nah, itulah ya Pak Saiful pentingnya home visit ya sebagai Iya. sumber komunikasi positif bersama orang tua siswa. Mungkin harapan, keinginan, dan juga keadaan akan bisa dijelaskan oleh orang tua siswa sepenuhnya ya Pak ya. Iya Bu, betul. Saya pikir seperti itu juga lebih efektif dan bisa mengetahui secara langsung mengapa siswa jarang masuk sekolah, kemudian tidak ada teman yang Iya. mau duduk bersamanya, begitupun Hmm. hasil capaian belajarnya Syifa di akhir-akhir ini tidak sesuai dengan harapan, Bu. Artinya sesuai dengan kriteria ketuntasan belajarnya Syifa dan terlihat dari hasil PTS yang sudah dilaksanakan Syifa juga terlihat jawaban yang dilakukan oleh Syifa itu terlihat asal-asalan, yang penting selesai, Bu. Hmm. Iya, iya begitu Pak Saiful. Jadi setelah Pak Saiful bercerita apa dan mengapa khawatir terhadap Syifa, sekarang bagaimana nih perasaan Pak Saiful? Ya Bun, ya Bu Win, terima kasih banyak atas apa yang sudah saya ceritakan. Terus terang, saya juga sudah merasa sedikit nyaman. Mungkin bisa Ya, mengatasi kekhawatiran saya dengan melakukan home visit yang akan saya rencanakan, sehingga akan mendapatkan penjelasan yang lebih nyata terhadap keadaan Syifa sebenarnya. ya betul Pak Saiful itu salah satu cara untuk kita mengetahui secara nyata keadaan siswa tersebut ya. Ya. Kemudian Pak Saiful kira-kira apa lagi strategi Pak Saiful nih selain melakukan home visit? Untuk strategi sebetulnya jika kita sudah mengetahui keadaan siswa tersebut melalui home visit, mungkin kita bisa Mhm. setelah itu bisa memberikan perhatian khusus. Artinya terhadap siswa tersebut bisa Mhm. juga melaksanakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat Hmm. oleh teman-temannya Syifa di kelas 6. Sebagai aturan untuk Hmm. membuat budaya positif yang akan dilaksanakan oleh seluruh siswa, kita meningkatkan dan dengan cara kesepakatan kelas, berarti kan kita sudah melaksanakan yang namanya saling menghargai, saling menghormati antar teman, Hmm. dengan tidak saling membuli, kemudian tidak mau duduk bersama juga itu kan termasuknya dalam arti tidak ada yang mau berteman, berarti kan ada yang membuli. Hmm. Dan Iya, iya, juga iya. menyampaikannya juga Ya. dalam sebuah pembelajaran yang akan saya lakukan tentang anti bully Mhm. juga. Ya, ya. Ya betul Pak Saiful. Jadi jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Pak Saiful merasa khawatir dan tidak nyaman adalah saat melihat keadaan siswa secara menyeluruh. Ya Ya, Pak? ya betul Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya khawatirkan itu bisa menjadi pembelajaran saya juga Bu, untuk melakukan perhatian Hmm. khusus atas kebutuhan belajar murid, masing-masing individu Hmm. mungkin berbeda-beda dan juga saya akan melaksanakan rencana tersebut di minggu berikutnya. Ya Pak Saiful, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Pak Saiful selanjutnya nih? Kira-kira kapan akan dilaksanakannya? Ya Bu, baik, saya berniat untuk melakukan home visit itu setelah ujian PTS nanti Bu, selesai, kemudian Ya. artinya minggu depan, berarti kan PTS Hmm. ini hari Senin sampai hari Sabtu, mungkin mulai hari Iya. Senin.
mulai hari Senin menemui orang tua siswa untuk membicarakan kekhawatiran saya. Iya, iya. Di sebuah rencana yang bagus ya dan pas pelaksanaannya Pak ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan kita bahas lagi Pak Saiful? Mungkin sudah Bu, sudah cukup, terima kasih atas waktunya juga. Oh ya, setelah melaksanakan home visit, saya juga akan melakukan identifikasi Bu, identifikasi, kemudian wawancara juga dengan teman sekelas IPA, kemudian serta guru-guru lain, artinya yang pernah menjadi wali kelasnya atau kelas 5 kelas sebelumnya atau menjadi wali kelas sebelumnya. Kemudian juga sama guru mata pelajaran, ya, guru mata pelajaran yang mana guru mata pelajaran biasanya ada pendidikan agama Islam yang dengan budi pekerti, mungkin bisa wawancara, menanyakan tentang keseharian SIPA juga. Nah, subhanallah Pak, luar biasa Pak Saiful, langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, betul. Iya Bu, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega nih atas masukan dan juga cerita saya yang sudah dilakukan kepada Ibu Win, harus melakukan apa dulu dan yang akan dilakukan setelahnya sudah bisa saya rencanakan, mudah-mudahan. Alhamdulillah Pak Saiful, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Saiful merasa lega. Kemudian dari yang sudah Pak Saiful rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Saiful lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya Pak? Untuk komitmen dan batasan waktu, ya Bu, baik. Mengenai hal tersebut, ya saya berusaha secepatnya. Saya akan eksekusi dan saya akan lakukan sesuai rencana. Yaitu minggu depan saya lakukan home visit, secepatnya juga saya akan menghubungi orang tua dan mencari tahu rumah SIPA tersebut, kemudian bisa mewawancarai guru-guru lainnya sebagai wali kelas sebelumnya. Ya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Saiful butuhkan untuk pelaksanaan komitmen Bapak tersebut? Kalau menurut saya, terkait masalah komitmen, ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Akan berusaha berkomunikasi dengan baik bersama orang tua SIPA, kemudian komunikasi juga dengan teman-teman guru, maupun guru mata pelajaran yang menjadi guru sebelumnya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap siswa tersebut. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Ya. Dan Bapak dapat kembali beraktivitas seperti biasanya dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya. Ya Bu Win, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya yang diberikan oleh Bu Win, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega dan tidak khawatir lagi tentang keadaan SIPA nanti. Semoga kita juga sebagai guru, saya sebagai guru wali kelas 6 juga bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid saya, dapat berkolaborasi juga dengan teman-teman sejawat atau wali kelas SIPA yang sebelumnya, berkomunikasi dan juga untuk mendapatkan pengembangan diri saya sebagai guru. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Pak Saiful. Terima kasih Bu Win, sampai jumpa lagi mungkin waktu lain. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Saiful, sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik.
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila.